Kebijakan daripada kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang ditengarai saat ini telah menimbulkan banyak masalah. Mulai dari Menteri Keuangan Pak Purbaya menolak untuk membayar melalui APBN terhadap kereta cepat WUS. Kemudian timbul pada penyelidikan oleh KPK, meminta semua keterangan pihak-pihak yang kooperatif untuk datang ke penyidikan KPK. Terus kemudian munculnya ketegasan Prabowo untuk rapat terbatas mengenai adanya sebuah langkah-langkah agar bisa membayar utang daripada WUS senilai 116 triliun itu, yang tiap tahun kerugiannya adalah 2 triliun itu. Nah, terus kemudian adanya Danantara untuk menanggung akibat daripada kerugian itu. Terus juga munculnya statement dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial. Dan adanya isu dahulu adanya pemecatan 4 menteri akibat mengkritik daripada proyek kereta WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung ini di era Presiden RI ke-7 Pak Jokowi. Terus ada juga yang mengatakan artikel bahwa ini ada permasalahan dari adanya sebuah studi yang tidak mendalam tentang perencanaan kereta WUS, apalagi Tiongkok, Cina ini tidak mendalam dalam mempelajari tentang kemungkinan kerugian dari proyek WUS ini. Begitupun dalam sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya pun masih banyak kendala dan masalah yang terjadi, baik dari sisi negara kita dan juga dari sisi pihak yang bekerja sama, yaitu Tiongkok. Terus kemudian juga PT KCIC ini memang juga mengatakan ada kerugian ya, dan ini walaupun dari tingkat penggunaan mode transportasi ini yaitu naik 6% dari semula sekian menjadi sekarang sudah berapa puluh juta ya yang terkait dengan penggunaan, artinya ada kenaikan. Nah, perdebatan ini muncul memang dari berbagai macam pihak. Jadi poin yang ingin saya katakan dari kebijakan ini adalah saya bedah dari 3 hal. Pertama adalah aspek kepatutan, yang kedua adalah dari aspek proyek ini sendiri, kualitas proyeknya, terus yang terakhir adalah dalam hal aspek manfaatnya juga. Dalam aspek kepatutan, saya ingin mengatakan bahwa proyek-proyek yang bersifat infrastruktur, baik pembangunan yang sifatnya untuk pertumbuhan ekonomi atau mode transportasi, itu memang diperlukan oleh bangsa ini dalam jangka menengah panjang. Tetapi bila mana itu dipaksakan, melihat dari kondisi perekonomian kita yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, bisa dikatakan memang investasi sosial bisa saja, tetapi kan ini persoalan pemimpin patut tidaknya melakukan diskresi kebijakan, mengambil keputusan yang memang apakah di sana ditengarai ada kepentingan pribadi dan golongan terkait dengan menimbulkan kerugian ini, atau juga mungkin biasanya nih kalau di Indonesia itu untuk mendapatkan pundi-pundi uang bisa melalui proyek-proyek yang diciptakan, walaupun memang nantinya rugi itu tidak dipikirkan. Yang penting adalah keuntungan cepat dan juga di operasional atau di pembangunan teknisnya itu terdapat keuntungan-keuntungan. Nah, sehingga memaksakan menabrak juga kepatutan terhadap kondisi masyarakat yang sekarang ini lagi kesulitan pada saat itu juga ditambah lagi tidak patutnya melakukan pembangunan proyek yang sifatnya sudah tahu pasti rugi. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sudah busuk sejak awal, tapi kenapa masih dilakukan saja pembangunan tersebut, kereta cepat dari Jakarta Bandung.
persoalan lagi adalah kepatutan bahwa masyarakat kita, walaupun kendala Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta, yang orang tinggal di Bandung kerja di Jakarta, tiap minggu pulang pergi atau sebagainya itu, atau orang yang kerja di Jakarta naik travel ke Bandung, sejauh ini masyarakat tidak juga begitu mengeluh ya. Artinya memang walaupun Cikampek macet, terus kemudian dari tol dari MBZ ya, itu semua dilewati oleh masyarakat, baik kendaraan pribadi, naik travel atau umum, itu tetap berjalan. Cuman kalau kebutuhan mendesak dari harga yang begitu tinggi dibandingkan dengan travel dan sebagainya itu, nah itu juga menjadi persoalan tersendiri dengan adanya kereta cepat itu. Tapi memang ini keputusan sulit juga bagi pemimpin yang mengambil langkah untuk kereta cepat dibangun dan tidak dibangun. Tetapi dari asas kepatutan saya nilai harusnya jangan tergesa-gesa dan terburu-buru dalam membangun kereta cepat itu. Ya karena waktunya memang tidak tepat, dan kedua memang belum saatnya masyarakat menerima kehadiran itu. Karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Bayangin utang 116 triliun bila digunakan pembangunan sekolah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu mungkin lebih sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Yang kedua dari aspek tadi adalah permasalahan dari pemanfaatan ya. Manfaatnya saya pikir itu jauh dari kata kebutuhan masyarakat. Jadi memang pemimpin pada saat itu harusnya jeli ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Apakah moda transportasi bus itu memang mendesak dibutuhkan, seperti pada mungkin IKN, apakah mendesak dibutuhkan. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan, kebijakan yang sifatnya infrastruktur atau pembangunan fisik, bila itu dipaksakan tentunya bakal banyak kerugian ya, atau bisa jadi proyek mangkrak. Banyak sekali proyek mangkrak terjadi seperti model begini karena dipaksakan demi keuntungan yang diduga adalah untuk pribadi dan golongan saja gitu. Nah terus juga aspek lain yang terakhir adalah ini juga di model kebijakan seperti ini, sepertinya para politisi ataupun pejabat tolong dihindari, karena uang 116 triliun utang itu tidak sedikit, bukan jumlah yang sedikit, dan sekiranya itu kalau dialokasikan untuk sesuatu yang lebih menguasai hajat hidup orang banyak, terus kemudian untuk kepentingan masyarakat terkait dengan perut misalkan, atau pelayanan pendidikan kesehatan, itu sangat lebih berarti gitu ya. Bukan berarti kita tidak menginginkan kemajuan dari sisi transportasi modern kita seperti negara maju seperti Jepang, seperti Korea ataupun negara-negara lain yang menggunakan kereta cepat. Bukan berarti kita tidak ingin seperti itu, tapi memang kalau dipaksakan dalam waktu cepat untuk mengerjakan itu dengan harapan ada peninggalan legacy yang bagus, adanya kereta cepat dibangun pada saat pemimpin itu, ya itu sih kembali kepada penilaian publik ya masyarakat, bahwa apa sih sebenarnya yang dicari oleh masyarakat kita, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, apakah itu kebutuhan mendesak dengan kereta cepat itu atau tidak, apa yang digunakan hanya segelintir orang yang kerja saja, yang menengah ke atas untuk menggunakan itu, sedangkan dari Jakarta ke Bandung masih banyak orang yang menderita kebutuhan pokok, kebutuhan materi yang sifatnya untuk bantuan sosial dan lainnya. Tentu itu lebih penting dibandingkan dengan daripada pembangunan fisik itu, karena pembangunan fisik itu memang harus memperhitungkan mendesak prioritas apa yang saat ini kondisi bangsa ini diperlukan untuk dilakukan, memikirkan masyarakat atau hanya sekedar ingin dipuji karena membangun sesuatu yang modern seperti infrastruktur moda transportasi kereta cepat ini. Nah, saya pikir penilaian publik ya terhadap kebijakan ini, saya pikir banyak yang tidak suka ketimbang yang suka, dan ini menjadi catatan politisi ke depannya, pejabat ke depannya, untuk lebih berhati-hati dalam memilih kebijakan apa yang akan dilakukan agar masyarakat kita lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan.